keadaan memaksa kita untuk terpisah, namun harus tetap produktif dari rumah. Kini, kita buka lembaran baru, memulai kembali rutinitas dengan cara yang baru. Kami peduli dan berkomitmen menemani Anda, menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda dan kenyamanan bersama. Lakukan untuk diri Anda dan mereka yang ada di sekitar kita. Masih tetap bisa bersama, berinteraksi seperti biasa, meski harus saling menjaga. Keadaan ini tidak membatasi semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik. Ini bukan halangan, tapi sebuah tantangan baru yang mesti kita hadapi bersama. Hal-hal baru ini bukan batasan, justru memberikan sebuah kedekatan. Kondisi ini pula yang membuat kita makin berserah, namun tidak untuk menyerah. Mari bersama membuka lembaran baru. Kami siap menjadi mitra pengembangan pemimpin dan organisasi untuk bersaing di kancah global demi kemajuan Indonesia. PPM Manajemen, solusi manajemen terintegrasi. Gratis ongkir tapi banyak syarat. Bilang semua belanja di Blibli. Gratis ongkir berkali-kali. Saatnya kau klik Blibli sekali.
want to be like growing sprouts that continuously strive to achieve a righteous dream, like a vigorous tree with its leaves and branches that keep on growing. We exist with a mission to develop and spread management literacy and practice based on Pancasila in Indonesia. Started with an idea of 6 prominent figures, Yayasan PPM was born. Embracing 4 core values, pelopor, luhur, unggul, santun. We believe those 4 values are the answer to various challenges and changes. We will be your partner to develop and grow with complete management solution. From the spirit as the integrated management solutions we present to you. PPM School of Management, Executive Development Program, Certification Training Program, Publication and Seminar, HR Assessment, Research and Consulting, In-house Learning, Learning Technology Solution. Within those 8 programs, we always continue doing innovation, where our R&D generates new methods and learning titles to meet clients' needs. We also prioritize service excellence by providing professional staff who are nationally and internationally certified. By holding onto integrity and experience for over 50 years in Indonesia, we gain our customers' trust. We always commit to deliver our services through integrity, professionalism, and business ethics. As an integrated management solution, we are ready to compete in the global arena for a better Indonesia. PPM Management, Integrated Management Solution. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Nah, untuk Pojok Pintar Manajemen kali ini merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati HUT ke-55 PPM Manajemen. Jadi merupakan edisi sangat spesial nih Bapak Ibu. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, kapan PPM Manajemen ulang tahunnya? Boleh tulis di kolom komentar dong, Bapak Ibu yang tahu. Silakan boleh ditulis di chatnya nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, PPM Manajemen ulang tahunnya kapan nih? Sebentar lagi sih, tapi kira-kira kapan ya? Ada yang tahu? Bulan yang sama kayak hostnya. Oke, makasih banget ya. Oke, 3 Juli. Oke, ya. Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Betul sekali nih ya. Benar sekali, tepat banget. Tanggal 3 Juli PPM Manajemen berulang tahun yang ke-55. Semoga PPM Manajemen bisa terus menemani dan menyebarkan ilmu manajemen kepada Sobat PPM semuanya. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Juli selaku Learning Consultant di PPM Manajemen. Saya berada di bidang Leadership and Talent Development, serta saya juga seorang researcher di CHCD PPM Manajemen yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pojok Pintar Manajemen, nah ini mungkin saya nggak lupa-lupanya nih ya, nggak bosan-bosannya ngingetin lagi nih Bapak Ibu sekalian. Apa itu Pojok Pintar Manajemen gitu ya. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah acara diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan juga perusahaan. Kegiatan ini dalam bentuk diskusi online nih Bapak Ibu yang kita lakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 dan juga krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema How to Grow Young Talent. PPM Manajemen akan berbagi pendapat dan juga pengalaman yang salah satunya terkait bagaimana praktik pembelajaran yang efektif nih bagi generasi emas gitu ya melalui Pojok Pintar Manajemen hari ini.
Lalu kenapa ya kami mengangkat topik ini? Kalau misalnya kita flashback ke apa namanya webinar yang kemarin-kemarin gitu ya, Bapak Ibu, eh, Indonesia saat ini mengalami bonus demografi. Jadi angkatan yang produktifnya akan lebih banyak nih daripada yang non produktif, akan banyak gitu ya. Gen Z, kemudian juga generasi-generasi berikutnya. Dan katanya nih Gen Z itu kan unik gitu ya. Jadi gimana nih cara kita bisa mengembangkan mereka? Padahal mereka nanti adalah generasi penerus kita gitu ya. Bagaimana bisa adjust di organisasi? Bagaimana bisa grow dan juga berkarya? Lalu bagaimana nih cara mereka buat memiliki growth mindset dan juga skill-skill dan juga soft skills lainnya agar mereka bisa berkontribusi di organisasi. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara kita, izinkan saya memperkenalkan 7 produk PPM Manajemen yang mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi nih ya. Yang pertama ada program pengembangan eksekutif, ada juga publikasi dan seminar, ada pembelajaran Inggris, program pelatihan sertifikasi, asesmen SDM, riset dan konsultasi, dan tentunya PPM School of Management. Dan sebelum kita memulai acara kita nantinya, saya rasa Bapak Ibu juga udah nggak sabar nih ya. Nah, selama nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pojok pintar manajemen, ada beberapa aturan main nih yang perlu disampaikan gitu ya. Yang pertama adalah selama sesi pemaparan materi, Bapak Ibu akan di-mute dan video akan dimatikan. Dalam mengikuti diskusi, Bapak Ibu dianjurkan memiliki prinsip positif dan juga kolaboratif. Kemudian di dalam sesi tanya jawab nanti akan berlangsung nih. Sesi tanya jawabnya akan berlangsung ketika ketiga narasumber sudah memaparkan materi. Tetapi Bapak Ibu dipersilakan bertanya atau like pertanyaan yang dianggap menarik melalui website Slido. Linknya akan dibagikan via chatroom Bapak Ibu atau chatroom di Zoom ini, atau Bapak Ibu bisa memindai QR code dari Slido yang ada di layar. Mungkin nanti akan ditampilkan ya oleh tim kami. Kemudian nanti di akhir acara diharapkan Bapak Ibu dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya nih. Dan juga materi akan didapatkan setelah Bapak Ibu mengisi feedback. Selain itu akan mendapatkan surprise gift Bapak Ibu. Jadi nantikan ya. Dan pastikan stay tune sampai selesai nih acaranya. Oke. Ini adalah link Slido-nya dan juga QR code-nya. Baik Bapak Ibu, sampai nih kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini. Nah, sore ini kami sudah mendatangkan 3 orang pembicara. Nah, gimana nggak spesialnya ya, Bapak Ibu? Biasanya 2, sekarang ada 3 orang pembicara sekaligus. Siapa saja pembicaranya? Yang pertama pada hari ini adalah pembicara kita merupakan Leadership and Talent Development Consultant di PPM Manajemen yang banyak berkecimpung di bidang desain pembelajaran. Nah, beliau juga menempuh pendidikan sarjana dan juga magisternya di Universitas Brawijaya Malang. Mari kita sapa beliau. Halo Mbak Titis, selamat sore. Apa kabar Mbak? Halo Mbak Juli, selamat sore. Kabar baik, alhamdulillah. Selamat sore Bapak dan Ibu semua juga yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Semoga nanti lancar-lancar ya Mbak Titis. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan lanjutkan pembicara kita selanjutnya. Ya, yang kedua adalah VP of Academy di Maju Indonesia. Beliau juga passionate nih di bidang pengembangan. Hal ini bisa kita lihat nih ya dari pengalaman-pengalaman beliau. Dan juga beliau menempuh pendidikan sarjana psikologi dan juga profesi psikolognya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Oke, halo Mbak Roro Putri, apa kabar? Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Juli, selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah baik, semoga baik-baik juga semua ya kabarnya ya. Amin, amin. Mbak Roro nanti semoga lancar-lancar ya. Amin. Oke, baik. Kemudian kita akan lanjut nih
ke pembicara kita yang ketiga atau yang terakhir. Pembicara kita merupakan HR partner di PT Bayer Indonesia dengan pengalaman profesionalnya yang luar biasa nih di bidang human resource, khususnya di bidang pengembangan SDM di perusahaan. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Paramadina dan juga Magister Manajemen di PPM Manajemen. Oke, kita sapa nih Mas Tito Dipokusumo. Selamat sore Mas Tito, apa Sore. kabar? Sore. Ini saya nggak bisa buka videonya karena katanya hostnya tulisannya you cannot start your video because the host has stopped it. Oke, baik. Mungkin dari tim boleh dibantu nih. Kita penasaran nih, pengen ngelihat wajahnya Mas Tito. Aku nggak bisa, ya. Sudah Pak Tito, silakan Pak. Oke, ya. Oke. Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tito. Oke, selamat sore. Senang bisa ada di sini, sharing-sharing lagi. Baik. Thank you oke. PPM, undang-undang. Sangat menunggu nih nanti ya sharingnya Ya. dari Mas Tito. Nanti semoga lancar nih ya Mas Tito. Ya, thank you. Oke, baik. Nah, ketiga pembicara kita nih udah hadir nih, Bapak Ibu di tengah-tengah kita tentunya ya. Dan juga saya yakin sudah nggak sabar nih mendengarkan pemaparan beliau-beliau ini. Selanjutnya, mari kita masuk nih ke pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Mbak Titis Setiawardani. Kepada Mbak Titis, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Juli, momot cantik kita sore hari ini. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di Popinman edisi spesial nih Bapak Ibu. Tadi udah tebak-tebakan ya, PPM kapan ulang tahun. Mungkin ada sesuatu nanti dari panitia, kita tunggu aja ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu yang diberikan juga singkat, saya langsung saja memberikan sharing ya. Intinya di sini kita berdiskusi tentang apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan untuk mengembangkan young talent ya, karena sekarang tema dari rangkaian HUT PPM kami juga tentang generasi emas nih ceritanya, dan saya juga yakin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan beragam generasi yang meramaikan dunia pekerjaan kita gitu ya, dan mungkin Bapak dan Ibu sekalian sebagian juga masih bagian dari yang talent nih ya. Oke, baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Juli. Yang pasti saya salah satu learning consultant juga yang ada di PPM, jadi mirip-mirip sama Mbak Juli lah gitu ya. Oke, nah kita akan mulai dari isu-isu terkini yang bisa menjadikan apa sih sebenarnya fenomena yang ada, terus kenapa kita harus aware, kita harus care sama mereka gitu ya. Nah, ini data di tahun 2017, jauh sebelum kita kena masa pandemi ini. Nah, dari data ini Bapak Ibu, sebenarnya kita seharusnya kita bisa baca bahwa awareness kita itu sudah muncul dari lama. Dan ketika di tahun 2017 mungkin para milenial ini masih dalam tataran first line manager gitu ya. Nah, berarti tahun ini mereka sudah berada pada tataran yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, kita sebagai para pakar pembelajaran atau orang-orang yang berkecimpung di bidang SDM seharusnya menjadi aware. Jadi 34% populasi milenial Indonesia itu di tahun 2017 sudah sebesar ini. Dan ternyata di tahun 2025 ya, worker kita adalah milenial. Lalu di tahun 2025 juga 87% milenial itu membutuhkan pengembangan ya sebagai bagian yang penting dalam pekerjaan mereka. Kemudian itu data tahun 2017. Kemudian data terkininya nih Bapak dan Ibu, karena kita tidak mungkin mengabaikan kondisi pandemi kita kemarin, akhirnya terjadilah pergeseran gitu ya. Ada yang dikenal dengan the Great Resignation atau apa ya,
resign yang besar gitu, resign entah berbondong-bondong atau ternyata generasi-generasi itu berpikir untuk resign. Nah, dalam hasil surveinya ini kebetulan yang dikeluarkan oleh Deloitte, Gen Z dan generasi milenial walaupun angkanya tidak terlalu besar gitu, mereka akan leave atau meninggalkan pekerjaan mereka sekitar 2 tahun. Nah, tadi saya sempat baca lagi laporan terkininya, ternyata ada pergeseran sedikit, khususan untuk yang milenial nih, katanya sih bukan 2 tahun lagi, tapi sudah agak panjang, yaitu 5 tahun. Mungkin karena mereka udah berpikir gitu ya, oh saya udah punya keluarga atau apa, jadi kalau mau pindah atau mau resign itu ada banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi ternyata ada fenomena lain nih Bapak Ibu, bahwa 35% Gen Z dan 32% milenial tetap berani untuk resign ya, meskipun mereka belum ada pekerjaan baru. Nah, keberanian ini perlu dijadikan notis nih ya oleh Bapak Ibu yang mengelola SDM terutama di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian fakta lainnya atau isu lainnya di tahun 2020 berdasarkan data BPS ya, 27,5% itu di Indonesia total penduduknya adalah Gen Z, dan di tahun 2024 nantinya diproyeksikan 44% ini mereka masuk ke dalam angkatan kerja formal nasional gitu ya, walaupun saat ini masih menyumbang di 15%. Nah, data-data ini tentunya menjadi trigger ya Bapak Ibu bagi kita semua bahwa mereka ini nggak bisa diremehkan karena kedepannya mereka akan menjadi bagian dari kita nih. Nah, oleh karena itu supaya kita berada pada satu koridor yang sama, saya akan merefresh sedikit Bapak Ibu tentang sebenarnya yang talent itu siapa sih gitu ya, dan siapa yang masuk dalam generasi emas nih. Nah, ini dari berbagai sumber ya Bapak Ibu saya coba untuk rangkum bahwa ya beginilah bentuk pembagian generasi ya, mulai dari yang pre-baby boom, kemudian baby boomers, generation X-nya, itu generation kakak-kakak kita gitu ya, mungkin atau Bapak Ibu ada di sini. Nah, ini adalah generasi Y atau yang sering dikenal dengan milenial. Mereka adalah yang terbagi dalam tahun kelahiran 81 sampai dengan 95. Lalu untuk yang generation Z ya atau Gen Z atau juga dikenal katanya dengan I generation, itu adalah mereka yang lahir di tahun 96 sampai 2010, dan yang saat ini mungkin menjadi anak-anak kita gitu ya, itu adalah masuk ke dalam generation alpha ya atau alpha generation. Nah, di setiap pembagian generasi ini secara umum ada karakteristiknya. Nah, sebenarnya karakteristik ini juga belum tentu bisa digeneralisasi, tapi bisa kita jadikan pegangan gitu ya. Yang mana pembentukan karakter ini tentunya dipengaruhi oleh bagaimana pola didik dan pola perkembangan dan juga mungkin lingkungan-lingkungan yang terjadi ketika mereka bertumbuh atas generasi-generasi sebelumnya. Nah, kita juga udah sadari kondisi kita saat ini sangat teknologi savvy, sangat digital native. Jadi para generasi ini pun memiliki karakter tersebut ya. Mulai dari yang Gen Y atau milenial itu digital native, percaya diri, rasa ingin tahunya tinggi, dan seringkali mempertanyakan otoritas gitu ya. Kemudian untuk yang Gen Z atau I generation itu karena berada pada masa perpindahan gitu ya, jadi dia ya pastinya digital native, lalu lebih ambisius, tapi yang lebih positifnya adalah mereka global mindset, karena ketika mereka digital native itu mereka pasti berinteraksi dengan berbagai macam manusia, mulai dari yang ada di Indonesia maupun yang ada di belahan dunia lain. Jadi mereka memiliki global mindset yang jauh lebih luas. Kemudian juga mereka lebih open mind. Sedangkan ini karakteristik yang masih diterka-terka gitu ya, karena mereka masih berada pada jenjang pendidikan. Jadi karena mereka ini adalah anak-anak dari Gen Y atau milenial, kemungkinan besar pasti akan terpapar oleh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya, mulai dari teknologi savvy, digital native, kemudian mereka juga jauh lebih independen dan suka sekali visual. Contohnya misalnya anak-anak gitu ya, anak-anak sekarang kan
kayaknya lebih ikrip ya atau lebih akrab dengan YouTube, dan mereka lebih happy kalau misalnya mereka nonton YouTube langsung tenang gitu ya, walaupun banyak sekali sekarang juga kondisi yang membuat kita sebagai orang tuanya juga harus aware ya, jangan dikasih itu terus. Nah, ini menjadi salah satu challenge juga yang harus kita hadapi. Nah, ini adalah who the young talent is ya. Oleh karena itu, kita perlu tahu ya, Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan nih dari kondisi pembagian generasi yang seperti itu. Nah, ini adalah data yang di survei yang dilakukan oleh CHCD-nya PPM di tahun 2018. Mudah-mudahan pergerakannya tidak terlalu jauh ya. Ini karena masih sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya. Nah, secara umum 3 besar kebutuhan atau hal yang dijadikan pertimbangan oleh para generasi milenial untuk bekerja itu adalah yang pertama adanya supervisor support atau dukungan dari supervisor atau atasannya. Lalu yang kedua sebesar 73,7% ini adalah meaningful work atau pekerjaan yang memang ada value-nya bagi mereka. Saya kerja nggak hanya sekedar cari duit misalnya, tapi saya juga punya sesuatu yang bisa saya kontribusikan, baik itu value yang ada dalam diri, yang align dengan organisasi, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, 3 besar terakhirnya adalah chance to learn atau kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, ketiga hal ini menjadi preference bagi para milenial. Nah, data terbaru ternyata tidak terlalu jauh juga berubah kebutuhannya. Kalau berdasarkan Deloitte Survey untuk Gen Z dan juga milenial di tahun 2002, ternyata kebutuhan mereka terkait dengan pembelajaran dan pengembangan, kesempatan belajar dan berkembang di dalam organisasi masih berada di top 3 juga gitu. Mereka saat ini malah ada di urutan kedua, baik pandangan dari Gen Z, yang biru ini Gen Z, dan yang hijau ini adalah para milenial, seperti itu. Nah, hal ini juga didukung oleh survei yang dilakukan oleh Tanato Foundation bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Salah satu hal yang diharapkan oleh Gen Z dari industri itu adalah membuat program mentoring khusus. Artinya mereka butuh pengembangan. Mereka butuh opportunity untuk terus berkembang, salah satunya melalui program mentoring ya. Karena kalau kita ngomong program pengembangan, kolaborasinya atau kombinasinya itu kan sangat banyak. Nah, salah satunya yang diharapkan adalah adanya mentoring. Nah, dari semua ini Bapak dan Ibu, kita bisa bercermin bahwa kebutuhan pengembangan itu tidak akan pernah berakhir ternyata. Karena juga ada pepatah gitu ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, jangan pernah berhenti belajar sampai kita tua, dan seterusnya kan. Nah, oleh karena itu kita sebagai para pakar pembelajar dan juga para pemerhati pendidikan perlu tahu tuh gimana ya kira-kira cara mendesain atau membuat pembelajaran yang kira-kira tepat bagi mereka atau bagi para young talent ini. Nah, di sini saya akan mengulas secara umum ya, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana sih cara kita mendesain program. Nah, ini secara umum terdapat sebenarnya di dalam organisasi itu banyak banget ya bentuk-bentuk program pengembangan. Tapi secara umum yang ada itu adalah 4 bentuk program ini. Walaupun pastinya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap organisasi. Yang pertama ada yang namanya single atau modular program. Ini biasanya adalah pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk mengisi gap kompetensi, ya. Dan biasanya ini single judul yang hanya satu jenis skill yang sedang dikembangkan. Kemudian ada yang namanya onboarding program. Biasanya onboarding program ini adalah program yang memang didesain bagi karyawan baru supaya mereka lebih engage dengan organisasi. Karena kita ngomongnya Gen Z, Gen Y, dan juga mungkin nanti generasi Alpha, kita perlu memikirkan secara teliti apa ya kira-kira program yang mereka butuhkan dengan caranya mereka misalnya. Nah, itu nanti kita akan bicara bagaimana mendesainnya. Kemudian para milenial ini karena saat ini mungkin sudah mulai masuk ke middle manager ke atas, makanya perlu ada yang namanya MDP atau Management Development Program. Biasanya MDP ini
akan terbagi sesuai dengan level-level manajerial yang ada di dalam organisasinya, mulai dari first line, middle, sampai dengan yang terakhir di top management. Nah, untuk top management development program, ini umumnya dipersiapkan atau didesain untuk para top management atau top leader. To be top leader atau yang memang saat ini sudah berada pada posisi tersebut. Nah, ini secara umum, tapi kembali lagi dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ketika Bapak Ibu mendesain program pembelajaran atau program pengembangan itu, ini sebenarnya dua key importantnya, tapi bukan berarti yang lain nggak important gitu ya. Ini adalah jangkar utamanya kalau ingin desain pembelajaran itu sukses atau berhasil mencapai sasaran yang sudah diharapkan. Yang pertama kita lihat dari sisi need analysis-nya atau gimana cara kita menganalisa kebutuhan dari pembelajaran tersebut. Nah, untuk bisa melakukan need analysis ini kita akan melihatnya dari beberapa aspek, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita lihat dari kebutuhan si organisasinya. Supaya program pengembangan itu tidak sporadis, ya, tidak dilakukan asal saya butuh gitu ya, maka kita harus menurunkannya dari kebutuhan dari visi misi organisasi. Makanya itu kita butuh untuk menganalyze ya atau menganalisa apa sih sebenarnya kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua adalah performance analysis. Nah, ini bicara setelah turun dari organisasi gitu ya, di pekerjaannya kira-kira apa kebutuhannya bagi orang yang akan kita kembangkan tersebut. Nah, yang ketiga adalah si performernya itu sendiri. Ini saya highlight ya Bapak Ibu, performer analysis karena terkadang suka dilupakan. Apalagi kalau kita bicara soal young talent ini. Kita harus berpikir apa kira-kira yang berada di sudut pandang mereka terkait dengan kebutuhan pengembangan mereka. Jadi performer analysis ini harus dijahit dengan si organisasi analysis dan juga performance analysisnya. Kemudian yang keempat adalah learning needs dan juga evaluasinya nanti gimana. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikannya dalam bentuk laporan. Kemudian yang kedua, key success yang kedua adalah gimana cara kita membangun hubungan dengan owner dari si learner ini. Nah, ini sudut pandangnya bisa banyak ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan atau mendevelop program atau mendesain program ini secara internal, artinya Bapak Ibu kliennya adalah fungsi-fungsi lain gitu ya atau departemen lain. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bekerja sama dengan PPM gitu ya misalnya, maka saya sebagai pendesain program harus bisa build relationship dengan Bapak Ibu sebagai klien kami. Jadi ada dari sudut pandang internal organisasi dan juga eksternal organisasi. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah mengedukasi. Mengedukasi dalam artian ya kita harus dalam satu bahasa dulu nih bahwa ada kebutuhan tentang program pembelajaran. Lalu yang kedua, terkadang di dalam organisasi itu kebutuhannya beda-beda. Nah, kalau seandainya contoh ya, yang akan di-training adalah top management, otomatis beliau-beliau ini kan punya waktu yang terbatas. Kita tidak bisa memaksakan bahwa itu harus dilakukan panjang gitu ya. Maka kita harus chop-chop gitu ya. Kita harus pisah-pisah. Nah, makanya itu kita menggunakan yang namanya paced approach. Jadi tidak langsung selesai dalam waktu yang panjang. Bisa kita pilah-pilah mana yang mau jalan duluan, mungkin nanti 2 minggu lagi akan ada pembelajaran dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung banyak itu ya, Mbak Titis ya. Betul, betul ya. Kemudian yang ketiga adanya kita harus 3 Kenapa? menit lagi ya. Oke. Nah, kita juga harus mengemphasize learning outcome-nya. Ini bicara soal sasaran pembelajaran. Dan yang terakhir jangan lupa untuk dibuatkan guidance karena kadang-kadang ada juga orang-orang yang terlibat itu belum tahu perannya apa. Nah, ini harus kita buat ya. Nah, oleh karena itu ini turunan ya bagaimana Bapak dan Ibu nantinya kalau misalnya mau mendesain pembelajaran yang impresif dan memberikan pengalaman bagi
para pesertanya, terutama dalam hal ini adalah yang talent ya. Jadi mulai dari business need, turun ke performance, turun lagi ke learning, dan juga kita perhatikan apa saja learner needs-nya. Karena kita bicara soal milenial, salah satunya, maka karakteristik yang tadi saya sebutkan di atas itu harus menjadi pertimbangan. Nah, ketika sudah menurunkan, maka kita butuh yang namanya model desain pembelajaran. Yang paling umum kita gunakan sebenarnya ADDIE model. Mungkin Bapak Ibu juga sebagian ada yang sudah mengenal, tapi ada juga model-model lain, antara lain Agile model. Agile model ini diadopsi dari para programmer yang suka nyusun atau membuat software. Nah, bentuknya adalah Agile model. Kemudian ada Bloom's taxonomy. Ini biasanya akan dikolaborasikan dengan tahapan designing ketika Bapak Ibu menyusun desain pembelajaran. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah model 10-20-70 nih Bapak Ibu, karena keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya fokus pada in-class trainingnya, tapi kita juga perlu mengkombinasikannya dengan yang namanya 20% berupa coaching ya untuk mengeluarkan bentuk behavior-nya mereka, dan juga ada pembelajaran yang sifatnya experiential learning. Jadi ada yang namanya model 10-20-70 ya. Ini ada juga contoh kerangka pembelajaran lainnya. Ini sepertinya untuk program MDP ya. Kemudian ini juga contoh untuk program MDP tapi yang menggunakan metode experiential learning. Lalu yang terakhir ini adalah contoh learning journey untuk top management. Nah, balik lagi yang menjadi key suksesnya adalah ketika kita melakukan need analysis dengan benar dan kita mengetahui apa kebutuhan dari si pembelajar atau learner-nya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dari saya, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Julie. Terima kasih, selamat sore. Sore, terima kasih nih Mbak Titis, mau menarik banget ya. Boleh nih kita kasih applause nih untuk Mbak Titis ya. Luar biasa nih. Nah, ini baru awalnya udah menarik banget nih. Semakin lama nanti semakin panas gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita akan panggilkan nih pembicara kita yang kedua. Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Roro. Silakan Mbak Roro, kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Julie, terima kasih juga tadi Mbak Titis udah pemaparan di awalnya tuh jembatan banget gitu ya untuk buat Bapak Ibu, mungkin juga teman-teman yang hadir di sini, kenapa ya saya harus ada di sini gitu, kenapa hal ini jadi penting. Saya langsung share screen aja ya semuanya. Sudah terlihat ya screen saya? Sudah Mbak Roro. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja karena waktunya udah terbatas juga nih ya. Jadi kalau tadi Mbak Titis sudah menyampaikan dengan baik banget gimana sih, apa sih hal-hal yang penting ketika kita mau desain pembelajaran buat generasi emas disebutnya gitu. Jadi memang kita udah desain dengan baik dan benar, udah banyak yang dipikirin, tapi ketika masuk perusahaan kadang-kadang nggak segampang teorinya gitu. Karena saya kuliah juga di bagian pendidikan banget gitu, di bagian human development banget, tapi ternyata kalau udah implementasi gitu di perusahaan, di organisasi, kok gini gitu, kok gitu gitu. Nah, apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan atau hal apa yang bisa kita terapkan ketika kita mau melakukan implementasi? Nah, kunci pertama kalau yang bisa saya tekankan buat teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini adalah jangan terjebak. Jangan terjebak. Kenapa? Karena kita angkat nih, sekarang juga bahasanya adalah millennials. Apa-apa disebut millennials atau generasi MZ lah ya, millennials atau generasi X dan juga generasi Z. Kalau kita cari datanya, referensinya dari internet, pasti kebanyakan akan merefer dengan internet, dengan digital, dengan kemampuan dan juga segala informasi yang cepat banget gitu bisa didapatkan. Kenapa sih? Yang saya tekankan pertama adalah jangan terjebak. Ingat gitu, kita tuh ada di Indonesia yang ternyata setelah pandemi ini baru ketahuan. Oh, internet nggak semua daerah lancar ya gitu. Oh, ternyata penetrasi internet, penetrasi segala informasi itu nggak semua merata gitu. Jangankan di kota-kota kecil yang adanya di daerah 3T, ternyata di daerah-daerah Jawa Barat gitu, atau mungkin di sekitar Jakarta yang pedalaman masih ada nih sekolah-sekolah yang sulit ya akses internet.
gitu. Sementara saya yakin Bapak Ibu di sini pasti punya talent yang ada di sana juga gitu, nggak hanya di Jakarta, nggak hanya di kota besar. Jadi jangan sampai ketika kita punya mindset bahwa kita menangani millennials, kita menangani Gen Z, kita pakai satu frame yang sama gitu. Jangan sampai juga kita langsung pukul rata. Semua bisa nih kayak gini gitu. Tapi balik lagi, tadi Mbak Titi sebutkan, desainnya harus kita analisis dulu kebutuhan mereka apa. Desain besarnya mungkin bisa ada nih, apa sih yang harus mereka alami, apa yang harus mereka dapatkan. Kalau bahasanya mungkin objektifnya gitu ya, learning objektifnya apa. Desainnya, kegiatannya juga bisa apa, tapi kita harus misalnya adjust juga. Oh, ada yang perlu di-adjust nih. Oh, activity ini kayaknya terlalu susah di sana. Oh, activity ini akan terhambat di sana. Oh, di sana nggak ada facilitatornya gitu, harus diubah sedikit. Jadi jangan langsung satu modul diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, itu juga hati-hati gitu, karena bisa jadi nanti bumerang. Ada yang udah pinter-pinter banget gitu, atau mungkin buat orang Jakarta bosen, ini sih udah jago gitu ya. Buat orang Jawa Barat mungkin daerah-daerah yang tier 2-nya menarik banget gitu. Buat orang yang tier 3-nya, apa sih ini bingung, terus akhirnya mereka frustrasi sendiri gitu. Saya yakin juga karena pasti dengan PPM yang udah 55 tahun, pasti jangkauannya di mana-mana gitu. Bahkan mungkin sering dapet talent yang dari luar gitu ya, talent yang dari bukan kota-kota besar, karena kita punya harapan gitu, mungkin pemerintah juga punya harapan masuklah nih ke PPM untuk dididik juga gitu. Jadi kita jangan sampai kita terjebak menyamaratakan gitu ya. Kita harus siap untuk mengadjust kebutuhannya ada di mana gitu. Nah, terus gimana nih, apa sih yang bisa dilakukan gitu? Tadi saya tulis bahwa day value meaningful motivation, tapi saya ingat saya juga masih milenial walaupun tipis-tipis ya gitu, menuju di awal-awal, tapi saya masih kebagian nih, alhamdulillah millennials. Jadi saya tulisnya we gitu. Teman-teman millennials dan juga Gen Z ini sangat-sangat memegang teguh, menghargai motivasi gitu. Biasanya motivasi mereka tergerak berdasarkan value tertentu atau purpose tertentu. Jadi kalau misalnya sekarang banyak yang social organization gitu ya, banyak hal-hal yang sifatnya itu social entrepreneurship gitu ya, bagian-bagian yang sosial itu akan mereka tergerak gitu. Jadi kita harus tahu juga nih, ketika kita mau ngajak mereka belajar, menumbuhkan mereka belajar, motivasinya harus ditumbuhkan gitu. Kenapa sih gue harus ikut ini? Kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus belajar ini gitu ya? Nyambung tuh tadi sama yang disebutkan juga sama Mbak Titis, bahwa mereka tuh mau banget loh belajar kalau mereka juga tahu bahwa ini ada pengaruhnya sama karir-karirnya mereka. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, involve dari awal. Jangan tiba-tiba, yuk lakukan ini, yuk ikut training ini, yuk kamu harus ikut program ini. Tapi involve, duduk bareng, kita petain apa sih maunya gitu, apa sih rencananya, karirnya ke depannya, kira-kira apa yang sudah oke, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang dikembangkannya bareng saya gitu ya, misalnya apa yang perlu dikembangkan di luar. Jadi kita involve mereka, jadi bukan satu arah gitu, tapi kita coba involve. Lalu yang kedua juga kita perlu inspire, karena kan mereka juga banyak banget yang dapat informasi yang mudah gitu ya, 30s under 30s gitu, CEO termuda misalnya seperti itu, banyak banget informasinya. Jadi balik lagi, karena mereka sangat mudah tergerak dengan adanya values dan purpose, yuk kita kasih gambaran kalau mereka maju, mereka bisa jadi apa gitu. Kita mau ajak mereka jadi bagian apa gitu. Kalau katanya Bung Karno adalah beri aku 10 pemuda, kita guncang dunia gitu. Jadi kita ajak mereka untuk jadi bagian tertentu yang akan sangat powerful buat mereka gitu ya. Nggak cuman masalah mikirin misalnya salary gitu, tapi karena mereka akan tergerak lebih daripada itu. Jadi jangan lupa kita harus bisa inspire mereka, kenapa sih mereka harus berkembang, kenapa mereka harus mau belajar lagi gitu. Karena mungkin teman-teman yang ada di PPM juga tahu nih gitu, gue suka belajar tapi kok ketika udah daftar belajar susah ya gitu. Kok ternyata capek, ngantuk ya baca jurnal, tapi kan pasti mereka punya cita-cita yang ingin dicapai. Tuh. Nah, yang ketiga align gitu. Bantu mereka untuk lihat bahwa oh, tujuan besarnya ini, saya sudah ada di sini gitu. Saya mau menjadi apa dan bagaimana rencana pembelajaran ini sejalan dengan apa yang mau saya capai dan juga karir saya serta perusahaan gitu. Jadi itu perlu dikomunikasikan dan kita bangun plannya bareng-bareng. Nah, ini butuh mungkin juga ada sesi lanjutan nih nanti ya. Nanti teman-teman di PPM mungkin bisa dapat juga nih ada sesinya, pasti saya yakin di PPM, bahwa
gimana sih gitu ya, satu orang mungkin udah punya karir plan-nya gitu. Perusahaan tuh sebenarnya udah punya blueprint-nya, tapi jangan sampai kita kasih ke mereka mentah-mentah blueprint-nya. Gitu. Gimana blueprint-nya ini sampai menjadi bagian bahwa orang yang kita mau bangun, orang yang kita ajak juga sebenarnya secara sadar setuju sama blueprint-nya gitu ya, nggak mentah-mentah dikasih atau dikasih tugas gitu. Nah, kata kuncinya kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini mau cari tahu atau mau belajar lagi atau mau explore lagi, salah satu yang bisa dilakukan adalah gunakan IDP atau Individual Development Plan, karena kan bisa jadi nggak bisa satu orang satu kita involve, tapi mungkin dengan format IDP mereka mengisi gitu ya, mereka ngisi sendiri lalu punya one on one sama atasannya atau supervisorsnya, akhirnya terjadi tuh mereka akan terasa terinvolve. Jadi mereka nggak cuma ditugaskan untuk training, nggak cuma ditugaskan untuk sekolah gitu, tapi mereka juga merasa bahwa oh ini keputusan saya untuk belajar lagi gitu ya. Jadi jangan lupa ditumbuhkan why-nya dulu, kenapa sih mereka harus grow, kenapa mereka harus belajar. Nah, yang kedua, we gitu sebagai millennials itu sangat-sangat senang, percaya gitu ya sama yang namanya experience, pengalaman langsung. Nah, jadi kalau dengar cerita-cerita bisa jadi mereka oh bisa seperti ini, oh bisa seperti itu. Kalau belajar, oh bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tapi mungkin nggak segitu tergeraknya ketika mereka harus merasakan langsung atau ketika mereka bisa turun langsung gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita implementasikan? Contohnya kita kasih tantangan. Jadi misalnya, apa sih yang bisa dilakukan gitu? Yuk challenge mereka untuk do something, untuk break sesuatu, untuk solve problems gitu ya, untuk build satu solutions. Jadi intinya adalah kita coba untuk challenge mereka supaya mereka juga tertantang, mereka jadi punya pengalaman. Karena yang paling penting dari pengalaman sebenarnya adalah emosinya gitu ya, experience-nya, feel-nya. Nah, itu yang akan mereka simpan tuh. Bagaimana sih rasanya fail, gimana sih rasanya sukses, apa yang kita pelajari. Gitu. Jadi instead mereka duduk di kelas aja ya, terus kita kasih ceramah aja gitu. Tapi berharap mereka nerima gitu, berharap mereka menyerap informasi-informasinya, tapi akhirnya mereka juga mungkin nggak bisa praktik gitu dan juga nggak bisa mengimplementasikan apa yang mereka pelajari gitu. Lebih baik kita tantang di awal sehingga mereka punya kesadaran untuk mempelajari apa-apa yang mereka perlu pelajari gitu ya ketika mereka mau menyelesaikan tantangan-tantangannya. Nah, yang kedua bisa juga lewat project gitu ya. Misalnya ada project-project yang mau di-build. Nah, biasanya kalau misalnya project ini juga selain tantangan yang lebih besar atau untuk posisi, untuk grade yang lebih tinggi, bisa juga ketika kita misalnya mau challenge mereka untuk peran atau bidang yang berbeda. Gitu. Misalnya, oh tadinya dia background-nya ada di HR nih, tapi kita lihat dia punya potensi di bisnis, atau dia punya potensi mungkin di sales. Gitu. Sebelum kita cemplungin, kita kasih project dulu untuk kita lihat. Gitu. Dan juga akhirnya dia akan belajar pelan-pelan. Oh dulu di HR seperti ini, ketika saya megang project bisnis atau project sales, ternyata ada hal-hal yang perlu saya pelajari lagi, misalnya seperti itu. Ya, jadi juga akan ada sense of achievement ketika mereka berhasil nge-crack challenge atau project yang kita berikan. Nah, yang ketiga seperti yang udah awam gitu ya, yang namanya OJT. Itu juga salah satu hal yang memang penting banget untuk bisa menjadi salah satu metode pembelajaran buat teman-teman gitu, buat generasi emas kita nantinya. Gitu. Nah, yang keempat, nah ini juga bisa nih gitu, walaupun mereka tidak experience langsung, tapi biasanya mereka akan lebih percaya kalau yang sharing itu expert gitu, praktisi. Nah, kadang-kadang suka terjebak nih. Kita sebutnya sebagai expert, padahal mungkin praktisi gitu, tapi mereka suka percaya. Nah, ini kita harus bantu untuk memilih siapa sih yang kira-kira patut untuk mereka dengar gitu. Karena seringkali jangan-jangan mereka hanya ngelihat orang ini sering melakukan, tapi akhirnya mereka percaya bulat-bulat misalnya seperti itu. Tapi session with expert ini bisa jadi salah satu sesi yang bisa inspire gitu buat mereka untuk bisa menginspirasi mereka untuk belajar juga gitu. Nah, kalau ngomongin kata kuncinya lagi tadi udah disebut juga nih sahabat titis gitu. Teman-teman mungkin bisa Bapak Ibu sih juga mungkin bisa mendasarkan mengadaptasi ya gitu, mengadaptasi dari si experiential learning ini. Gimana ada di bagian mereka langsung melakukan apa tugas-tugasnya gitu ya, pengalaman langsung, pembelajaran langsung,
Tapi yang paling penting dari experience learning, selain dari experience-nya atau pengalamannya adalah yang kuning, biru, sama yang hijaunya juga itu jadi hal yang penting gitu, di mana mereka bisa refleksi dari apa yang mereka alami gitu. Nah, apa nih maksudnya yang kuning? Nyambung sebenarnya sama slide selanjutnya. Kita atau kami atau teman-teman yang ada di generasi MZ ini, mereka tuh butuh banget immediate feedback katanya. Tadi nyambung, one of the main reason millennials are quitting their six-figure jobs is because they're not getting feedback. Jadi ini bahkan menyebabkan banyak millennials yang akhirnya resign. Kenapa? Karena mereka nggak ngerasa dapat feedback. Dari studinya Gallup, gitu, dari studinya Gallup itu hanya ada 19% yang bilang bahwa saya nih dapat feedback reguler dari atasan saya. Gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa kasih mereka immediate feedback. Gitu. Jadi jangan, apa sih yang harus dilakukan spesifik, kita harus benar-benar spesifik apa sih yang oke, apa yang nggak oke. Gitu. Harus jelas nih gitu. Jangan sampai akhirnya kamu lelet banget sih. Lelet itu kan judgment gitu ya, tapi kita bilang ini, apa sih yang disebut lelet? Kamu ketika saya kasih tugas hari ini, kamu baru merespon 3 hari kemudian. Gitu. Jadi spesifik, bukan dikasih judge bahwa kamu lelet. Lelet tuh kayak apa ya gitu. Atau bahkan yang bagus juga harus jelas. Jangan kerjaan kamu bagus gitu. Sebelah mana yang bagus nggak tahu gitu. Itu harus jelas supaya mereka tahu yang mana yang harus saya pertahankan, yang mana yang harus saya ubah. Gitu. Jadi perlu jelas behaviornya yang mana ya Mbak Roro ya. Betul sekali gitu, jangan cuma dikasih judulnya aja gitu ya. Kadang-kadang juga kita akhirnya terlalu general, akhirnya mereka juga tetap bingung. Yang mana yang perlu saya ulang, yang mana yang saya perlu ganti gitu. Nah, yang kedua timely gitu. Reminder 3 menit lagi. Oke, siap. Nah, gitu ya, terima kasih. Nah, yang timely itu maksudnya immediate ya, langsung gitu. Apa sih gitu, dan juga balance, jangan cuma negatif semua, positif semua. Tapi yang terakhir juga ada keep them on track. Kenapa gitu? Karena jangan-jangan mereka salah belok, terus keburu kejauhan gitu. Nah, kenapa sih kita harus keep them on track? Karena balik lagi, sekarang zaman internet, mereka tuh 1 detik dari jawaban gitu. Dari cara mengupas nanas gitu ya, cara buka sepatu rem semua ada, bisa dia cari gitu. Kalau kita kasih tugas proposal project, mereka bisa dapetin di Google gitu. Kalau mereka kesel mau ganti atasan, mungkin juga bisa gitu ya, mereka ganti atasannya. Enggak ya, bercanda ya teman-teman gitu. But then, apa sih yang penting? Kita harus mengajarkan mereka bahwa mereka tuh punya banyak informasi di luar. Tapi mereka tuh nggak tahu hubungannya satu sama lain. Gitu. Dan nggak bisa connect the dots gitu. Sehingga yang penting adalah apa? Jangan lupa soft skill-nya. Kita kadang-kadang fokus ngajarin hard skill. Hard skill tuh kadang-kadang bisa didapat dari internet gitu. Tapi apa sih yang perlu kita coaching? Soft skill-nya. Kita ajarin gimana caranya berpikir, bukan apa yang perlu dipikirkan gitu. Balik lagi udah ada internet. Nah, yang kedua ini penting banget, sabar gitu ya Mbak Julia, karena kalau enggak kadang-kadang kita nggak mau sabar, akhirnya kita nggak mau ngobrol sama dia. Sementara ini yang paling penting, feedback, dan feedback. Tanyanya, kenapa kamu kayak gitu? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kenapa kamu kayak gitu? Apa yang bisa dilakukan? Gitu. Jangan langsung kita kasih terus jawabannya. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan orang-orang yang lain, supaya mereka juga menghadapi, oh cara berpikir orang seperti ini, kenapa dia seperti itu. Gitu. Nah, udah nih habis kebetulan gitu ya. Untung udah diingetin juga. Kurang lebih sih seperti itu gitu, teman-teman. Semoga bisa diterima juga ya, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan melalui Slido. Seperti itu, Mbak Juli, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Roro. Ini semakin panas gitu ya. Semakin wow, ternyata begitu ya. Oke, dengan karakteristik milenial, apa nih pembelajaran yang cocok? Menarik banget nih apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Roro, pembicara kita kedua dari Maju Indonesia. Dan selanjutnya nih, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan materi dari pembicara kita yang ketiga, yaitu Mas Tito. Baik, untuk waktu dan serta layar dipersilakan nih untuk Tito. Silakan. Thank you Mbak Julianita. Izin sharing screen saya ya. Silakan. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Mas. Oke. Alright. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah mengundang saya di sini ya untuk sharing. Karena memang
topiknya menarik sih gitu ya. 14 tahun saya di HR itu alhamdulillah banyak eksperimen untuk terkait dengan growing the next generation of leaders-nya ini. Bahkan kalau di corporate milenial tuh udah lewat zamannya sebenarnya. Sekarang tuh udah bersiap-siapnya ke generasi Z sama generasi Alpha gitu ya. Jadi kalau di kantor tuh bercandanya milenial tuh udah keburu settle sekarang gitu ya. Udah pada punya anak, udah pada karirnya juga udah di atas. Jadi agility-nya kadang-kadang suka ini udah mulai balance gitu ya. Jadi sekarang challenge-nya justru ada di generasi Z sama generasi Alpha yang justru dari pengalaman saya ya, karena dulu waktu di company saya sebelumnya juga sempat megang program namanya iAccelerate, itu program MT. Karakteristiknya lebih lucu-lucu lagi gitu ya dibanding waktu saya masih masih baru lulus kuliah dulu gitu ya. Jadi memang challenge-nya di situ. Nah, mungkin saya nggak akan share tentang program ya. Jadi saya akan lebih banyak share tentang prinsip-prinsipnya aja gitu ya. Prinsip-prinsipnya yang selama ini saya dapati dan saya pelajari dari pengalaman terkait dengan grooming atau growing the next generation of leaders ini gitu. Nah, jadi mungkin tadi udah di-share sih ya secara global. Nah, kalau sama Mbak Titis, kalau di Indonesia sendiri ini udah jelas-jelas kita istilahnya bonus demografi ya. Jadi kalau dilihat benar-benar dominasi di pasar tenaga kerja kita sekarang tuh adalah kelahiran tahun 81 sampai kelahiran tahun-tahun 2000 ya, bahkan udah mulai masuk tahun-tahun 2005 masuk ke post Gen Z. Jadi ini adalah berkah sekaligus bisa jadi kutukan kalau kita nggak hati-hati gitu ya, karena kalau ekonomi kurang bisa mendorong untuk penyerapan tenaga kerja, angka pengangguran juga tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau saya sih belief-nya percaya ini opportunity untuk ekonomi Indonesia ke depan booming ya. Karena kalau ngelihat compare saya pernah ngobrol sama teman-teman di Bayer yang dari negara-negara lain kayak Jepang itu justru dia kebaliknya dari kita gitu ya. Dia malah tenaga kerja yang produktifnya yang di usia-usia generasi Z-nya terutama itu udah semakin nggak terlalu banyak ya. Jadi dominannya justru ada di boomer sama di Gen X. Nah, Indonesia ini berbeda dan ini memang terjadi real ya. Saya ingat waktu saya lagi ngasih kelas untuk anak-anak iAccelerate di company saya yang sebelumnya, itu saya bilang, oke, ingat nggak waktu Indosat tahun 98 diambil alih oleh Singapura? Saya ngomong begitu, tiba-tiba ada yang nyeletuk, Pak, kita belum lahir. Oh iya, saya lupa. Oh ini benar-benar generasinya udah jauh banget ya. Saya bilang, even tahun 98 waktu Indonesia lagi rusuh-rusuhnya gitu ya, dan company saya waktu itu Indosat lagi mau dijual, itu mereka nggak ada sama nggak inget mereka di pikirannya mereka gitu loh. Jadi tiba-tiba ada yang nyatuk, Pak kita belum lahir. Oh iya kalian belum lahir ya? Lahir tahun berapa? 99, tahun 2000. Waduh saya bilang benar-benar ini ya udah generasinya tuh udah semuda itu gitu ya, yang even mungkin sebagian di kita nih kerusuhan tahun 98 masih membekas, mereka tuh nggak ingat sama sekali gitu. Bahkan waktu saya di Indosat, mereka nggak ingat Indosat tuh pernah jadi BUMN gitu loh, pernah dijual itu nggak ada yang ingat gitu ya. Nah jadi memang dominasinya sekarang ada di situ dan yang paling dominan ya kalau dilihat adalah Gen Z dengan post Gen Z gitu ya. Kalau milenial sih masih ya, dan seperti Mbak Titis bilang mereka udah mulai settle nih, masuk ke middle management. Jadi kalau bercanda di kantor tadi, yang milenial nih udah mulai perutnya kenyang gitu ya. Jadi udah mulai settle dan sebagainya. Jadi motivasinya, drive-nya juga udah mulai beda ya, gitu. Nah, artinya apa ya? Artinya untuk company adalah bagaimana kita bisa nge-grooming ya the next generation of leader yang karakteristiknya mereka itu muda-muda ya. Mereka tuh lulus bahkan di kampus-kampus top ya. Waktu saya di company yang sebelumnya itu umur 22, 23 tuh mereka udah lulus dari universitas yang top kayak ITB, UI, UGM dan sebagainya. Itu berarti anak-anak ini benar-benar masih muda ya, pinter-pinter. Mereka itu udah more connected, artinya udah benar-benar tuh generasi yang serba terkoneksi ya secara digital. Mereka itu agile, nggak bisa diem ya. Kadang-kadang ada yang tantrum ya. Kalau pengalaman saya di startup juga banyak ketemu yang model-modelnya tuh tantrum gitu ya. Tantrum tuh istilahnya kalau anak kecil harus diturutin lah gitu ya. Jadi
banyak yang modelnya tantrum, tapi ada juga yang tapi mereka open. Umumnya mereka open dan transparan karena mereka lahir udah di era yang informasi yang serba terbuka gitu ya. Makanya saya bilang karakternya lebih lucu-lucu lagi ya, lebih unik-unik lagi. Dan mereka punya motivasi belajar yang tinggi gitu ya. Bahkan kalau saya ngeliat in some ways kompetisi di antara peers-nya itu lebih tinggi drive-nya gitu ya. Kalau kita lihat ya ini nggak ada risetnya sih, tapi kalau saya lihat kan kalau yang milenial tuh udah di sosial media, udah tujuannya kalau kita main sosmed tuh udah untuk connect sama teman-teman lama. Tapi kalau anak-anak ini senang menunjukkan aktualisasi dirinya gitu ya. Jadi maka itu kadang-kadang suka saya bilang kelemahan generasi ini overthinking gitu ya. Saya selalu bilang ke anak-anak didik saya dulu jangan overthinking karena kelemahan kalian tuh overthinking gitu ya. Beda sama generasi saya. Kalau generasi saya dulu orangnya slow banget gitu ya. Jadi apapun pokoknya ada apa-apa ikhlas, apa-apa ikhlas ya. Kalau mereka ini agak-agak beda dari pengalaman saya. Nah, jadi challenge-nya itu how to breed a new generation of leaders ya. Dan kalau kita lihat semua program banyak. Ini saya tampilin ya. BUMN Pak Erick Thohir bikin inisiatif kita akan rekrut 20% milenial melek teknologi ya. Walaupun sebenarnya terminologi milenial itu udah menurut saya udah salah kaprah. Sebenarnya mungkin yang dimaksud lebih muda lagi dari milenial gitu ya. Jadi itu bagian dari strategi besarnya BUMN. Nah, ini menarik ya karena BUMN itu udah punya strategi besar bagaimana workforce manajemennya itu akan didominasi dan produktivitasnya didorong dari generasi-generasi ini. Ini sangat menarik sebenarnya untuk implementasi di BUMN dan saya harap mungkin PPM suatu saat nanti bisa riset nih gitu ya keberhasilannya ini karena menarik sebenarnya. Kita tahu lah culture-nya BUMN dengan karakteristik anak-anak ini tuh blended-nya gimana. Nah, itu saya sangat menarik tuh sebenarnya. Tapi arahnya udah ke sana. Pak Erick Thohir udah mencanangkan seperti itu. Bahkan kita lihat posisi-posisi strategis di BUMN pun sekarang udah banyak dipegang oleh yang generasi anak-anak mudanya gitu ya. Walaupun mungkin belum BUMN yang top tier ya. Tapi arahnya saya rasa udah ke sana. Nah, any kind of industry semua bikin ya. Manufacturing, FMCG, even kita ya, Bayer, Healthcare and Agriculture, kemudian telekomunikasi ya, punya ada Excel tuh yang terkenal, Excel Future Leader yang jadi CEO dalam sehari gitu ya. Unilever, you name it, semuanya bikin program yang namanya Young Leaders Program. Entah itu internship, entah itu MT. Nah, tapi sekali lagi saya nggak akan share program ya, karena kalau bicara program dan desain, menurut saya PPM udah core kompetensinya memang ada di situ gitu ya. Jadi mungkin lebih menarik kalau diskusinya sama teman-teman dari situ. Tapi yang akan saya sharing nanti lebih banyak mengenai prinsip-prinsipnya aja gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mau bikin program serupa, apa sih prinsip-prinsip yang harus diperhatikan? Apa prinsip yang dulu kita yakini, tapi sekarang udah nggak relevan gitu ya. Sekarang udah berbeda karena kehadiran generasi-generasi ini di pasar tenaga kerja kita. Nah, jadi kalau pertama saya mungkin angkat dari ini buku menarik ya, Great People Decisions. Jadi buku ini mengangkat tentang sebenarnya successful leaders itu ditentukan bukan dari bisnis atau marketing atau operation decisions-nya, tapi dari people decision-nya gitu ya. Jadi buku ini adalah buku riset, dia ngebedah sebenarnya profile leaders atau managers yang failure sama yang berhasil tuh yang kayak apa sih. Dia ngelihatnya dari 3 parameter ya. Ada experience, ada emotional intelligence atau EI, sama ada IQ ya. IQ. Nah, jadi dari hasil risetnya dia itu diketemukan bahwa rasio atau probabilitas untuk sukses itu sebenarnya parameter yang pertama adalah experience. Experience yang akan menentukan orang itu akan berhasil atau enggak ketika dia menjadi leaders ya. Nah, yang kedua adalah emotional intelligence. Ya. Surprisingly, IQ itu ketiga. Ya. Jadi ini juga yang sering saya diskusikan ya dengan teman-teman dari sesama HR, ya, terutama mereka yang megang talent acquisition, bahwa model hiring-nya sekarang memang udah harus dirubah, gitu ya. Model hiring-nya udah bukan lagi orientasinya ke IQ semata, karena ternyata dari hasil riset parameter IQ itu dia peringkat yang paling bawah untuk menentukan keberhasilan seseorang gitu ya. Dia penting ya karena nggak mungkin juga kita dapat misalnya IQ-nya jongkok gitu ya, bisa itu agak-agak susah juga. Tapi it's not the only influencing factors gitu ya. It's not the only most important factors. Jadi justru yang importantnya adalah experience dan EI. Nah, pertanyaannya sekarang kalau dikombinasikan
dikombinasikan nih, itu mana sih yang paling memberikan rasio sukses paling besar? Ternyata yang paling besar itu adalah experience dan emotional intelligence. Jadi kalau dua ini digabung, ya seseorang ini kuat di dua aspek ini, maka rasio dia untuk berhasil sebagai leaders itu akan semakin besar. Yang kedua, experience dan IQ. Tapi menariknya, experience dan IQ ini juga rasio kemungkinan atau probabilitas dia untuk fail itu juga besar. Ya. Nah, emotional intelligence sama IQ itu yang paling rendah 23%. Yang menarik di sini adalah ketika emotional intelligence-nya itu absen, dia nggak punya, dia cuma punya experience dan IQ, itu ternyata lebih banyak memberikan probabilitas untuk fail daripada berhasilnya, gitu ya. Jadi dari riset ini kita ketahui bahwa yang paling kombinasi yang paling bukan paling perfect lah ya, kalau sempurna itu kan cuma punya Tuhan ya, tapi yang paling bagus memberikan hasil optimal itu adalah experience sama emotional intelligence. Dan selama pengalaman saya di corporate memang benar sih, paling capek itu ngadepin orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ-nya jongkok. Wah, itu udah capek banget deh. Lelah banget kalau ngadepin orang model begitu ya. Apalagi kalau dia ada di critical position. Aduh, itu susah. Dan umumnya pasti biasanya timnya, anak buahnya tuh banyak chaos di situ ya. Biasanya mental health-nya udah agak-agak mulai. Nah, memang ngadepin orang yang IQ tinggi dan EQ-nya jongkok tuh agak-agak repot. Nah, tapi balik lagi ke sini. Jadi kalau ditanya how to grow the next generation of leaders, artinya yang harus difokuskan ya, terutama untuk Bapak Ibu di sini yang mungkin sebagai leaders punya tim yang isinya anak muda atau yang orang HR yang akan bertugas untuk mendesain program pengembangannya, itu yang harus di-groom adalah experience sama emotional intelligence-nya. Itu udah mutlak supaya nanti mereka itu ke depan bisa bisa sukses ya di role yang memang akan dipersiapkan. That's why even kalau di Bayer ini kita punya istilahnya namanya STA dan LTA, short term assignment sama long term assignment. Itu tujuannya cuma satu, untuk nge-groom experience. Karena acceleration itu dari experience, udah nggak ada lagi ya. Acceleration itu bukan dari knowledge, bukan dari apapun, tapi dari experience. Jadi kayak contohnya kemarin itu kita ada talent acquisition, kita lagi cuti hamil ya. Di Bayer itu cuti hamil 5 bulan, teman-teman. Ya, bisa 5+1, bisa 6 bulan. Jadi cuma bedanya kalau bulan ke-6 itu gajinya nggak dibayar full, ada tunjangan yang hilang. Tapi kalau 5 bulan tuh full, itu full pay gitu ya. Nah, waktu talent acquisition-nya ini cuti hamil, itu kita buka short term assignment dan surprisingly ada orang dari production engineer ya, anak muda nih, kerja di Bayer baru 2 tahun dan dia lulus tuh baru tahun 2019 atau 18 saya lupa ya. Itu dia ngelamar ke kita, ngelamar ke HR untuk ngisi short term assignment itu selama 5 bulan. Gitu ya, selama periode masa hamilnya. Jadi dia punya interest ternyata untuk belajar di HR gitu ya. Nah, karena kita punya policy short term assignment di mana atasan juga harus fully support ketika anak itu mendaftar, itu dia bisa akhirnya 5 bulan ya keluar dari pabrik kemudian jadi talent acquisition. Dia belajar di situ. Impact-nya sekarang kalau saya ngomong sama dia tentang strategi talent acquisition udah gampang. Bahasanya udah nyambung karena dia udah pernah ngalamin gitu ya. Jadi dari situ menunjukkan environment support-nya juga harus didukung untuk nge-groom experience gitu ya. Jadi harus benar-benar suportif, dan kita juga punya di Bayer namanya long term assignment, itu yang lebih sifatnya cross functional atau global gitu ya. Jadi di Bayer sendiri orang Indonesia itu udah ada 3 ya yang dia long term assignment di luar, 1 di Amerika, 1 di Jerman, 1 lagi di Inggris ya. Itu long term assignment yang at the end of the assignment itu mereka punya kesempatan untuk kerja permanently di sana. Jadi itu contoh-contoh itu yang saya mau tekankan adalah yang saya mau emphasize itu salah satu komitmen untuk nge-accelerate yang namanya experience. Karena kalau nggak ada policy seperti itu susah. Kalau hanya di-accelerate di dalam internalnya dia aja susah. Yang ada nanti malah silo. Dan dari pengalaman saya, repotnya kalau udah bicara experience, itu kan experimenting ya. Pasti ada kemungkinan failed-nya. Nah, mostly culture-nya di corporate nggak bisa istilahnya
room to fail tuh kecil. Nah, ini juga salah satu kendala yang mungkin nanti kita diskusikan menarik gitu ya. Jadi harus mindset-nya di corporate juga harus berubah bahwa fail itu adalah bagian dari pembelajarannya. Jadi bukan fail itu harus bisa ditolerir. Tapi di corporate pengalaman saya ini yang jadi challenge terbesarnya biasanya. Nggak mungkin lah kalau eksperimen langsung iya. Betul, nggak mungkin lah kalau eksperimen langsung berhasil ya. Orang siapa yang nemu lampu tuh Thomas Alva Edison aja dia percobaan ke 100 dia baru berhasil. Ya kan? Betul sekali. Izin mengingatkan Mas 3 menit lagi. Oke. Jadi kalau dilihat di buku yang sama ya, dan ini saya ambil dari Conferry. Jadi yang namanya How to Grow Generation Young Leaders tadi ya, experience-nya di groom, emotional intelligence-nya di groom, tapi jangan lupa ada juga satu faktor yang namanya learning agility, gitu ya. Learning agility ini penting kenapa? Karena sekarang di era informasi yang terbuka, orang yang punya agility untuk dia terus mengembangkan dirinya itu yang sebenarnya paling berhasil. Ya, jadi dan jangan sampai anak-anak ini karakteristiknya sebenarnya udah kuat loh di sini ya di learning agility. Jangan sampai budaya corporate kontradiktif malah itu nge-kill dia punya itu ya. Nggak boleh belajar ini, nggak bisa ke sini, nggak bisa itu. Nah, makanya kita dibayar dengan model STA dan LTA yang kita buka open ya, bahkan bisa cross country. Tujuannya sebenarnya untuk mengoptimalkan justru ya learning agility yang memang jadi karakteristik dari generasi ini. Dan ini rumusnya kali, kenapa? Karena ini yang faktor pembesarnya, gitu ya. Kita biasanya yang program-program MDP dan semuanya itu bicaranya baru di kompetensi building experience saja. Hiring biasanya cuma ngedapetin raw materialnya aja. Tapi how kita bisa groom yang namanya learning agility, itu nanti jadi kunci di mana potensi itu bisa ke elevate dengan baik ya. Nah, learning agility sendiri itu bisa dilihat dari beberapa faktor gitu ya. Yang pertama result, seberapa fleksibel anak ini dalam beberapa situasi dia bisa konsisten menghasilkan result. Kemudian change, dia nyaman nggak dengan situasi yang berubah-berubah, kemampuan adaptasinya seperti apa. People ya, tadi jangan tantrum. Kalau tantrum susah dapat komitmen dari orang, apalagi sekarang modelnya udah cross functional collaboration udah jadi key-nya gitu ya. Nah, itu people agility juga penting ya. Karena apalagi kalau kita mau nge-groom dia punya tim. Gitu. Nah, kemudian mental juga semangat dia punya ambisi nggak? Maksudnya gini, ada beberapa orang yang enggak deh, mau jadi spesialis aja atau mau cuma di sini-sini aja nggak mau di-grow lebih lanjut lagi. Nah, itu juga harus dilihat. Yang berikutnya self-awareness, ini yang paling penting. That's why saya setuju sama Mbak Roro ya, yang bilang mentor itu penting. Dan Mbak Titis juga emphasize, karena itu untuk membantu teman-teman di generasi ini punya self-awareness yang baik gitu ya. Nah, jadi prinsip-prinsip yang lain adalah, ini slide terakhir saya ya. Yang pertama dulu zaman saya baru lulus tuh learning konvensional ya. Semua top down ya. Jadi semuanya serba konvensional, semua serba classroom. Tapi kalau sekarang itu udah unconventional gitu ya. Learning itu udah harus micro ya, mobile dan juga user experience sama interface-nya. Saya pernah punya pengalaman bangun platform e-learning ya di company saya sebelumnya. Itu selalu yang kita lihat pertama adalah UI dan UX-nya. Kurikulum dan yang lain belakangan gitu ya. Karena lebih gampang ngedesain kurikulum dibandingkan ngedesain UI dan UX. Kita kan kalau lihat e-learning yang dulu-dulu tuh aduh benar-benar kliknya banyak, bingung, orang gampang lost gitu ya. Jadi anak-anak ini udah kebiasa pakai aplikasi yang user experience-nya kelas dunia gitu ya. Kayak pakai aplikasi Gojek, aplikasi GoPay, aplikasi Tokopedia, yang itu semuanya gampang digunain. Jadi mereka itu mobile ya. Jadi memang sekarang menurut saya investasi di e-learning platform itu udah keharusan. Tapi e-learning platformnya itu benar-benar prinsipnya harus user experience dan user interface-nya harus benar-benar kualitasnya bagus gitu ya. Supaya mereka juga tertarik untuk menggunakan itu. Nah, yang kedua, zaman dulu career longevity itu ya caranya kerja di perusahaan yang bagus, kerjanya udah nanti lama di situ sampai pensiun. Kalau sekarang enggak, kerja lama itu adalah dengan continuously acquiring new skills. Ya, jadi udah bukan lagi faktornya kerja di satu perusahaan, kemudian kerja sampai pensiun, tapi justru panjangnya suatu karir ditentukan dari seberapa banyak dia bisa acquiring new skills atau new knowledge gitu ya. Dan kita udah lihat lah banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin 5-10 tahun yang lalu itu masih eksis, sekarang udah nggak ada
Itu kan banyak contoh-contohnya ya. Misalkan kayak call center udah diganti chatbot gitu ya, dan masih banyak lah contoh-contoh lainnya gitu. Nah, yang ketiga, kalau dulu kan training itu ya pokoknya as needed basis gitu ya. Kalau butuh baru training. Kalau sekarang on demand dan itu udah bebas. Artinya gini. Contoh tadi lah, siapa yang nyangka STA-nya talent acquisition diisi dari anak production? Nggak ada yang nyangka kan, anak pabrik justru yang mau coba STA di situ selama 5 bulan. Artinya on demand ini, pengalaman saya juga waktu bangun platform e-learning di company sebelumnya, kita udah nggak lihat lagi, kita cuma bikin kurikulum HR, kurikulum sales, tapi semua bisa akses. Saya orang HR mau belajar sales on demand, saya cuma pengen tahu territory management, saya bisa akses. Kalau dulu kan nggak, oh orang sales trainingnya ini, oh orang HR trainingnya ini, itu kan udah dipakemnya begitu. Kalau sekarang benar-benar bebas gitu ya. Jadi orang itu on demand. Tadi kayak Mbak Roro bilang mau belajar tentang project management misalnya, dia bisa langsung Google kok, dia bisa langsung YouTube gitu ya. Semua on demand gitu. Jadi kalau saya lagi pengen belajar business intelligence, ya udah saya tinggal buka platformnya. Jadi basisnya semua on demand. Ya. Untuk anak-anak ini udah nggak bisa lagi modelnya kayak model zaman dulu yang serba terstruktur. Jadi memang agak chaotic ya. On demand itu sebenarnya agak chaotic. Tapi memang itu yang akan memberikan hasil paling optimal. Nah, terakhir kalau dulu itu learn to work. Oh, di fungsi ini kompetensinya ini, trainingnya ini. Nah, modelnya begitu. Sekarang itu adalah work to learn. Jadi kerja itu sebenarnya sarana dia untuk belajar, tujuan utamanya itu. Karena kenapa? Ingat, career longevity-nya itu udah bukan lagi, itu ditentukannya dari acquiring new skill sama new knowledge gitu ya. Jadi benar-benar sekarang itu prinsipnya adalah work to learn. Jadi anak-anak ini sebenarnya kerja itu semangatnya untuk dia belajar. Ya, that's why kalau bikin MDP, LDP itu project assignment-nya harus didesain sedemikian mungkin untuk memungkinkan mereka untuk belajar acquiring new skills. Itu yang paling penting. Bukan cuma sekedar punya project, jalanin, selesai gitu ya. Tapi project itu justru tujuannya itu. Ya, jadi work to learn, bukan lagi learn to work. Itu sih, Mbak. Semoga nggak ngelebihin waktunya. Thank you, terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Mas Tito, luar biasa sekali ya. Semakin terakhir, semakin daging kalau kata anak sekarang ya. Oke, kita berikan applause dulu nih untuk ketiga pembicara kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Dari tim boleh ditampilkan nih untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya. Untuk ketiga pembicara kita. Oke, yang pertama kita akan pilih dengan pertanyaan paling banyak disukai ya. Yang pertama adalah bagaimana nih etika memberikan evaluasi kepada senior atau atasan? Karena banyak talent yang masih merasa sungkan jika ingin memberi masukan untuk evaluasi. Nah, silakan nih, mungkin dari Bu Roro dulu untuk menjawab, silakan. Oke, terima kasih Mbak Juli, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Mungkin juga nanti bisa ditambahkan, tapi kalau ngomongin etika, pasti how-nya dengan sopan ya, gitu. Tapi kadang-kadang sungkan itu karena kita nggak terbiasa juga, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita tadi udah sempat udah saya mention adalah kita harus spesifik. Jadi harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang mau kita harapkan berubah. Kalau emang kita sungkan biasanya negatif ya gitu. Atau misalnya yang memang kita rasa ini perlu dipertahankan, yuk besok diulang gitu. Jadi harus spesifik banget gitu. Jadi jangan sampai tadi keluar, ayo Pak lebih rajin ya Pak gitu. Lebih rajin tuh maksudnya apa gitu kan? Bapak jangan males gitu kan. Itu pasti kita akhirnya sungkan karena memang ada hal yang nggak enak misalnya seperti itu gitu. Tapi kita harus, ketika saya mikir apa sih yang mau saya kasih insight gitu, oh dia males, apa ya malesnya gitu. Kita harus bisa mendefine kalau berdasarkan tadi metodenya STAR gitu ya. Kenapa ya saya bilang dia males? Kita mungkin perlu tulis dulu. Paling gampang adalah latihannya ditulis dulu gitu ya. Pada saat apa sih saya berpikir dia males gitu. Jadi pasti kalau misalnya kita ngomongin etika adalah kita harus spesifik sama perilakunya.
baik yang ingin kita pertahankan ataupun yang harus kita ubah gitu ya. Dan juga misalnya situasinya, kalau memang pada situasi-situasi tertentu, tapi bisa juga misalnya pada momen tertentu, misalnya selama 3 bulan ini gitu ya, selama menjalankan proyek ini gitu kan, itu berarti rentang waktu gitu ya. Jadi pastikan kita bisa memenuhi hal tersebut, dan yang pasti kalau misalnya memang itu sifatnya kritikan dan juga mungkin sifatnya apa ya, belum terbiasa juga, pastikan jangan sampai di depan umum juga kita sampaikan gitu. Kalau memang yuk kita one on one gitu, dan kita ngobrolin pasti dari awal goalnya dulu nih gitu, tujuan utamanya dulu nih gitu, misalnya apa sih yang ingin dicapai gitu, misalnya kayak project ini progresnya kemana gitu. Nah jadi kalau ngomongin etika, kita harus aware dulu gitu, jangan sampai kadang-kadang etika tadi sih ya teman-teman, kita sulit nih mendeskripsikan perilakunya gitu. Kita cuma punya sense-nya gitu. Bahkan kalau misalnya mungkin kalau masih banyak millennials kan kadang-kadang baper ya bahasanya gitu. Ya beda pandangan jadinya kesel gitu. Akhirnya gue nggak suka aja sama caranya gitu misalnya. Tapi kita nggak bisa mendeskripsikan gitu. Jadi balik lagi harus spesifik, jelas perilakunya. Kalau bisa lakukan secara personal, jangan di depan banyak orang misalnya, seperti itu. Gitu. Semoga menjawab, mungkin bisa ditambahin gitu sama yang lain. Oke, thank you banget nih Mbak Roro. Kalau dari pembicara yang lain gimana nih, dari Mas Tito atau Mbak Titi, silakan kalau ada yang ingin tambahan. Mungkin nambahin dikit aja, karena ini kita bicara sungkan itu biasanya karena ada budaya ya. Apalagi Indonesia ini budayanya timur banget gitu. Saya sering bilang juga ke para peserta yang suka nanya tuh, kayak gimana Bu? Kan biasanya kemana how to manage our team gitu ya, tapi nggak ada tuh how to manage our boss, katanya gitu. Nah, ya balik lagi benar kata Mbak Roro, yang pasti kita tetap harus santun. Tapi mungkin yang bisa ditambahkan adalah suasana yang dibangun ketika ingin memberikan feedback. Jadi mungkin nggak usah di dalam suasana yang formal, tapi sambil bercanda. Tapi yang pasti kita harus pahami dulu karakteristik atasan kita gimana. Kalau orangnya kaku, ya mungkin bisa by email gitu ya, ngasih masukannya. Atau kalau misalnya emang orangnya santai gitu, orang yang memahami kita sebagai generasi milenial gitu ya. Alhamdulillah saya juga masih masuk nih generasi milenial. Nah, berarti kita bisa ajak dia sambil ngopi-ngopi, nggak usah ke kafe yang mahal, Starling nggak bisa tuh, Starbucks kelilingan, kita sambil nongkrong di trotoar itu mungkin lebih rileks. Ya, jadi message-nya jadi juga sampai. Kalau yang Mbak Roro bilang itu, kalau dalam konsep ada memang namanya SBI gitu ya, kita harus sampaikan situasinya apa yang sedang kita kasih evaluasi gitu ya, terus behavior-nya yang kayak gimana, impact-nya kira-kira mungkin ke anak buahnya gimana gitu, supaya dia tuh apa ya, jadi mengevaluasi diri. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Kasih Mbak Juli. Oke, thank you Mbak Titis. Mungkin dari Mas Tito ada yang ingin tanggapi, Mas? Ini pengalaman aja sih, artinya jangan pernah kasih feedback kalau engagement-nya belum kebangun. Dah, itu aja sih. Artinya saya belajar banyak dulu waktu kerja di kebun. Ya. Di perkebunan orangnya kan keras-keras ya. Itu benar-benar belajar, sebenarnya mereka bisa dikasih feedback selama kita udah bangun engagement-nya di awal. Ya. Kadang-kadang ya pengennya kan cepat ya, langsung. Tapi memang kita harus invest sih. Artinya key stakeholder mana yang paling penting buat kita, bangunlah engagement di situ. Jadi jangan pernah blunt kasih feedback sebelum itu kebangun. Biasanya itu yang terjadi. Makanya tadi kalau di learning agility, one of the key kan people agility. Ya. Jadi itu penting sih, terutama di lingkungan kerja, apalagi kalau di company yang grafiknya itu lebih banyak skew-nya ke kanan ya, lebih banyak seniornya gitu. Artinya kita harus bangun engagement dulu sampai dia orangnya udah trust, udah engage sama kita, baru kita bisa se-open itu. Itu sih. Oke, baik. Makasih banyak nih Mas Tito. Jadi tadi selain spesifik, terus juga secara detail gitu ya, dan juga segera, tapi juga jangan lupa engagement-nya mana gitu ya. Tahu-tahu dikasih masukan, tahu-tahu dikasih masukan ini siapa gitu. Nah, oke, terima kasih banyak pembicara kita nih. Berikutnya mungkin dari tim menampilkan pertanyaannya. Oke,
Berikutnya adalah izin bertanya Bu Titis, bagaimana desain penggunaan talent mapping yang berbasis entrepreneur yang tepat bagi generasi Z agar mentoring lebih maksimal? Silakan mungkin dari Mbak Titis. Oke, menarik ya pertanyaannya. Ini kaitannya talent mapping sama kompetensi entrepreneur supaya mentoringnya lebih berhasil gitu mungkin ya. Oke, Mas Dedi juga nih ya. Talent mapping itu sebenarnya sebagai assessment awal ya, assessment awal yang bisa kita gunakan sebagai dasar. Oh, kira-kira nanti desain pengembangannya itu akan seperti apa. Nah, salah satunya mungkin yang bisa dijadikan tools untuk bisa mencapai sasarannya itu adalah dengan mentoring. Nah, gimana caranya supaya mentoring itu bisa lebih bisa lebih efektif? Yang pasti kita harus tahu dulu nih, entrepreneurship itu kan kompetensinya banyak ya, Mas Dedi ya. Bisa jadi tentang komunikasinya, kemudian gimana caranya mereka ketika mereka berwirausaha itu menyelesaikan masalah, kemudian mencari tahu masalah yang sebenarnya bisa disolusikan dengan bentuk usaha itu apa, atau biasanya dikenal dengan kompetensi analytical thinking, kemudian leadership. Nah, kalau kita udah memetakan apa saja kompetensi dari entrepreneur yang dimaksud, baru kita bikin prioritas nih, Mas Dedi. Mana dulu yang benar-benar jadi top one-nya atau yang paling perlu dikembangkan dengan cara mentoring. Sehingga ketika mentoring, kita jadi tahu apa yang kita omongin. Jadi kalau kata orang Jawa tuh nggak gelambir kemana-mana gitu ya, ngomongnya nggak kemana-mana. Strict ke kompetensinya yang memang ingin dikembangkan. Nah, selain mentoring, tapi harus dikolaborasikan dengan metode lain ya, seperti yang tadi disebut oleh Mbak Roro, Mas Tito. Ada yang penting itu sebenarnya kalau entrepreneur, apalagi tadi Mas Tito udah mengemphasize itu ya, experience-nya. Nah, dibantu atau disupport dengan adanya mentoring. Mungkin seperti itu. Sementara jawaban dari saya, Mbak Juli, Mas Dedi semoga menjawab. Boleh ditambahkan oleh pembicara lain. Thank you Mbak Titis. Mungkin dari Mas Tito nih, boleh Mas? Oke. Jadi kalau bicara talent mapping ya, artinya kalau saya mungkin pakai contoh aplikasi waktu di Indosat sama di Bayer ya. Jadi kalau di Bayernya kita cuma baginya dua, ada hypo sama po. Jadi hypo sama high potential sama potential. Karena we believe when we recruit people come to Bayer itu they already talent ya. Jadi ketika di talent mapping itu hanya ada hypo dan po. Nah, ini beda-beda. Kalau hypo itu memang exposure-nya lebih banyak, dia punya akses untuk mentoring atau coaching itu dari senior eksekutif, even dari regional ataupun global dia bisa punya akses, gitu ya. Karena memang yang hypo ini kan yang readiness-nya cepat, gitu ya. Sementara kalau yang po itu lebih exposure-nya banyak di LTA, gitu ya, long term assignment ataupun short term assignment, gitu. Hypo juga bisa, tapi kalau dia udah punya satu spesifik posisi yang kita tahu sebentar lagi dia akan menuju ke situ, biasanya kita nggak pernah, kita kuatinnya di mentoring gitu ya, atau di coachingnya gitu. Jadi coaching itu bukan lagi untuk low performer gitu ya. Nah, jadi coaching itu justru mindsetnya sekarang harus dibalikin. Karena kalau di corporate mostly kita spend waktu tuh untuk ngurusin yang low performer, ya terutama lewat coaching. Jadi coaching tuh kesannya jelek banget gitu ya. Padahal yang saya pelajari dari pengalaman saya selama ini justru itu tools paling bagus untuk mempersiapkan itu. Nah, untuk Gen Z itu lebih penting lagi, gitu ya. Waktu di Indosat kita punya program iAccelerate yang isinya itu anak-anak Gen Z, gitu ya. Itu mereka punya 2 sampai 3 dedicated tutor atau mentor. Karena mereka perlu benchmark sebenarnya. Ya. Anak-anak Gen Z ini selucu-lucunya mereka kalau ditandem sama senior yang memang open dan mereka ngerasakan berkontribusi positif, itu pasti mereka akan ini ya. Waktu itu saya pegang sekitar 4 orang, gitu ya. Dan mostly yang saya suka diskusi dengan mereka open dan highly critical. Makanya yang si mentornya juga harus disiapin sebenarnya, ya. Karena yang dihadapi ini generasi yang belan apa adanya, ya.
Di sosial media kan gampang ya, mau ngomel, mau apa, tinggal ketik aja. Itu sih kalau dari saya ya. Jadi yang pertama, coaching atau mentoring itu tools yang efektif untuk mempersiapkan orang-orang yang memang jenjang waktu untuk mengisi posisi berikutnya itu udah ketahuan ya dalam waktu pendek, misalnya atasnya mau pensiun, atau kalau kasusnya dibayar, atasnya itu udah mau dipindah ke negara lain, misalnya begitu ya, itu udah dikebutnya lewat situ. Dan yang kedua, khusus untuk Gen Z, itu dalam program acceleration atau apapun itu memang harus, karena mereka harus dapat benchmark. So, jangan sampai salah pilih mentornya. Itu yang paling penting waktu ngedesain program. Ya. Jangan sampai salah. Once kita salah pilih mentornya, dia dapat benchmark yang salah, akhirnya itu berpengaruh ke development dia berikut-berikutnya. Gitu. Itu aja sih. Oke, makasih banyak Mbak Tito. Mas Tito, dari Mbak Roro, silakan. Jadi saya mungkin nambahin sedikit, jangan lupa juga sebenarnya tujuan dari pengembangannya ya, gitu. Dan juga waktunya tadi. Misalnya gini, kita punya talent mapping, nah maksimal nih apa sih gitu? Maksimal itu apakah memang waktunya sedikit gitu. Jadi memang ya udah kalau misal dari perusahaan mungkin yang paling optimal dan cepat adalah kita ngembangin yang mana sih? Yang di tengah gitu. Kalau mungkin tadi yang core gitu. Kenapa? Karena ekspektasinya yang core ini bisa ngangkat yang bawah, dia bisa jadi ke atas gitu. Tapi kadang-kadang gini, dengan mudahnya akses untuk assessment, bahkan assessment online yang kadang-kadang kita juga agak ragu nih validitasnya, kita harus tadi coaching itu bisa jadi satu senjata untuk mempengaruhi mindset-nya. Misalnya gini, karena yang paling gampang ya kalau misalnya ngomongin talent mapping gitu. Mungkin dia akan datang, saya tuh ahlinya di sini loh, saya tuh kelebihannya ini loh gitu, saya maunya di sini gitu. Tapi sesuai nggak sih sama apa yang kita lihat, sesuai nggak sih sama tujuan perusahaan, sesuai nggak sih sama objektif gitu. Karena kita bisa challenge, oh lo udah bagus di sini, yuk kita kembangin yang ini nih, kayaknya kita akan butuh di masa depan gitu. Jadi balik lagi objektifnya apa, kita sampaikan melalui coachingnya gitu. Jadi balik lagi kita harus tahu juga objektifnya supaya jadinya optimal. Itu aja sih paling yang bisa saya tambahkan. Oke, menarik banget nih ya. Jadi objektifnya apa, kemudian gunakanlah tools yang ada tadi ya, coaching, mentoring, dan jangan salah pilih mentornya gitu ya, karena ini menentukan juga nih salah satu faktor menentukan masa depannya. Oke, terima kasih banyak nih dari pemateri kita. Selanjutnya, oke, bagaimana dan sejauh mana nih peran penting kecerdasan emosional atau emotional intelligence dalam menunjukkan keberhasilan seseorang untuk berkarir di masa industri 4.0. Silakan. Oke, mungkin karena saya yang angkat isunya, saya ini dulu ya. Saya jawab duluan. Sejauh mana itu jauh banget sih. Penting banget gitu ya. Karena tadi dari research aja udah kelihatan bahwa yang kombinasi yang paling bisa menentukan itu adalah experience sama emotional intelligence. Apalagi di zaman VUCA, gitu ya. Komponen emotional intelligence kan banyak ya. Salah satunya itu adalah adaptability, gitu ya. Makanya tadi one of the ininya kan ada mental agility, ada change agility, itu semua bicaranya emotional intelligence loh, bukan technical skills, enggak, gitu ya. Jadi sekarang bayangin aja kayak pengalaman saya deh. Pernah itu 1 tahun saya 2 kali ganti posisi dan ganti project gitu ya, karena memang kebutuhan organisasinya bukan organisasinya pelin-pelan, karena memang bisnis direction-nya waktu itu sangat dinamis ya, kalau di teknologi kan benar-benar ini. Jadi bayangin itu kalau kita nggak punya emotional intelligence, salah satunya misalnya komponennya adalah adaptability ya, kemudian stress tolerance dan sebagainya, itu pasti akan berpengaruh banget gitu. Makanya yang saya bilang, kalau ngadepin orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ-nya rendah, itu capek banget deh gitu ya. Karena benar-benar kondisinya itu akan buat kita suffer banget gitu ya. Tapi yang saya mau tekankan lagi adalah itu penting banget untuk kita miliki gitu ya. Makanya setiap program pengembangan untuk generasi Z gitu ya, atau Alpha, apapun nama programnya, itu salah satu aim-nya, kalau Mbak Roro bilang tadi, tujuan pengembangannya itu ke arah sana sebenarnya. Mempersiapkan mereka, melatih kecerdasan emosional mereka, supaya nanti di karirnya itu akan ngebantu ngedongkrak akselerasi yang memang kita mau inginkan. Karena begini, ini saya pernah ngomong ke anak didik saya ya, dia sempat bilang bahwa dia capek dan sebagainya. Saya bilang, akselerasi itu nggak mungkin stresnya sama kayak yang jalur normal. Yang namanya akselerasi,
2-3 tahun udah jadi leaders. Sementara yang lain mungkin butuh waktu 5-8 tahun. Lah, kamu ngarepin stress tolerance-nya sama? Ya nggak mungkin kan. Artinya, setiap program pengembangan leadership apapun itu, kecerdasan emosional itu harus dilatih. Gitu ya. Dan itu penting, makanya saya bilang tadi, punya mentor yang benchmark-nya pas, karena itu bisa berpengaruh juga ke ininya mereka. Gitu ya. Karena alhamdulillah sepanjang karir saya punya 3 orang yang saya bisa bilang itu mentor saya, dan saya banyak belajar kecerdasan emosional dari mereka sebenarnya. Gitu ya. Jadi, apa namanya, istilahnya, itu penting banget, Pak. Apalagi sekarang udah VUCA, ya, serba volatile, serba uncertain, dan sebagainya, serba ambigu. Kalau itu nggak kita asah terus, wah udah. Riset pun membuktikan itu. Itu sih. Ya. Oke, masih banyak nih Mas Ito. Jadi melatih cerdas emosi ya, supaya accelerate karirnya mereka gitu ya Mas ya. Ya itu penting. Karena kadang di setiap LDP, MDP yang saya lihat ya, MT itu mereka lupa sih. Yang difokusin cuma technical skills, leadership skills. Tapi nggak aim ke sana tuh nggak. Masih sedikit ya. Dan ya dari pengalaman saya justru itu yang the most critical part yang kadang kita suka lupa di corporate waktu ngebedah itu. Oke, makasih banyak Mas Ito. Dari pembicara kita lainnya, dari Mbak Roro atau Mbak Titis, ada yang ingin menambahkan? Jawaban saya sih cukup ya, sama dengan Mas Tito gitu, bahwa memang nggak ada batasnya. Apalagi makin ke sini perubahan makin cepat, dinamika makin cepat, ya itu harus terus diasah. Dan benar juga mungkin kebutuhan Gen Z itu memang dalam tanda kutip mereka kan pasti menggadang-gadang yang namanya work-life balance gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan memahamkan mereka tentang emotional intelligence gitu. Nah, itu tak ada batas, Pak ya. Jadi itu aja tambahannya sedikit. Oke, thank you Mbak Titis. Oke, boleh dari tim panitia menampilkan pertanyaan berikutnya? Oke, apakah dimaklumi apabila generasi muda baru dalam tahap mengumpulkan pengetahuan, kapan saat terbaik mempelajari interkoneksi atau connecting the dot? Nah, dari sini mungkin siapa nih pembicara kita yang ingin menjawab? Dari Mbak Roro kan? Mungkin tadi karena saya yang bilang connecting the dots, jadi saya coba jawab ya. Ini semoga saya memahami pertanyaannya dengan benar ya, nanti bisa dikoreksi kalau misalnya salah. Apakah dimaklumi kalau generasi muda baru dalam tahap mengumpulkan pengetahuan ketika masuk kali ya, misalnya seperti itu. Nah, ini balik lagi, dimaklumi atau enggak adalah desain dari organisasinya. Kalau misalnya baru semuanya masih dalam mengumpulkan pengetahuan, bahaya gitu. Kalau tadi kan berarti harus sudah ada mentornya nih. Kalau tadi Pak Tito sebut udah harus ada mentornya, baru ada yang misalnya lagi dalam tahap mengumpulkan pengetahuan. Gitu. Jadi dimaklumi nggak? Dimaklumi tergantung sama kapasitas dari organisasi kita. Gitu. Makanya misalnya ada MT gitu. MT kan mereka sebenarnya tahap mengumpulkan pengetahuan ya, at some ways gitu. Mereka keliling gitu, banyak hal yang mereka pelajari gitu. Walau dari secara perusahaan terutama, karena kan ilmunya bisa didapat dari luar, dari internet. Tapi gimana sih ilmu tersebut diimplementasikan di perusahaan, itu juga mereka baru mereka dapatkan ketika mereka keliling di OJT itu gitu. Jadi dimaklumi nggak? Ya pastinya dimaklumi gitu. Tapi kita harus lihat kapasitasnya seperti apa. Misalnya kayak ada leaders, dikasih anak baru 5 semua, 5-5-nya kayak gitu kan, kasihan nanti leadersnya misalnya seperti itu gitu. Nah, yang kedua, kapan waktu yang terbaik? Sebenarnya kalau waktu yang terbaik adalah sebenarnya malah kita yang kapan kita punya waktu gitu. Karena kadang-kadang kalau connecting dots itu perlu kemampuan atau perlu diasah. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak, saya juga sering, karena background saya pendidikan, saya selalu bilang, sekarang tuh banyak quotes unquotes tempat les yang ngasih tips. Cara cepat gitu. Kalau angkatan saya tuh dulu angkatan diketahui, ditanyakan, jawab gitu ya. Ini mungkin nggak relate nih teman-teman yang lain. Tapi kita dilatih berpikir, saya punya apa, pertanyaannya apa, jawabannya gimana ya, gitu. Nah, jadi kapan sih waktu terbaik untuk connecting the dots yang tadi mungkin jadinya akhirnya timely gitu. Ketika ada sesuatu
pembelajaran gitu. Terus kayaknya nih anak tersesat nih, kita ajak ngobrol gitu ya. Kalau kita sendiri gimana waktu yang tepat kapan? Sebenarnya waktu refleksi diri. Kalau misalnya kita punya waktu, kalau misalnya kita punya kesempatan, ya malam-malam kita biasanya journaling. Nah, itu sebenarnya kita connecting the dots gitu ya. Kita nyimpen apa sih yang saya lakukan gitu. Karena connecting the dots itu bisa terjadi kalau kita refleksi gitu. Ke depan tuh nggak bisa connecting the dots karena belum terjadi. Gitu. Jadi kita harus refleksi. Nah, kalau refleksi kalau udah kejauhan, bisa jadi kita udah nggak inget tuh apa yang terjadi. Jadi bisa jadi spend mungkin seminggu sekali gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman adalah tipe-tipe yang tiap hari bisa nginget-nginget gue ngapain aja, apa aja, itu juga bagus gitu. Yang perlu diperhatikan di dunia yang serba cepat ini, jangan sampai kita autopilot ya, bangun pagi tiba-tiba udah tidur lagi, saya nggak ingat saya ngapain aja gitu. Nah itu bahaya, dapat informasi tapi nanti nggak bisa kita connecting the dots apa aja yang udah kita lewatin gitu. Semoga menjawab dan semoga saya memahami pertanyaannya dengan tepat. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Roro. Jadi boleh, tapi tergantung gitu ya. Ada term and condition-nya. Dan juga tadi kalau connecting the dots adalah refleksi. Jadi nggak hanya lewat gitu aja ya, tapi kita refleksi ada apa, kenapa, dan lain sebagainya. Seperti itu, supaya bisa connecting the dots. Baik, dari narasumber kita yang lain, apakah ada yang ingin tambahkan dari Mas Tito atau Mbak Titis? Cukup? Cukup, Mbak. Oke, baik. Kalau sudah cukup, sebelumnya saya mau minta maaf nih kepada Bapak Ibu yang sangat antusias. Saya lihat juga masih banyak yang pengen bertanya gitu ya. Tadi ada yang resen dan lain sebagainya. Mohon maaf, sesi kita sudah selesai gitu ya. Mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu bertemu dengan para narasumber kita gitu ya, dan bisa bertanya nih dengan lebih leluasa seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada ketiga narasumber kita pada sore hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya acara Pojok Pintar Manajemen edisi spesial rangkaian HUT ke-55 PPM Manajemen hari ini, dari awal sampai berakhirnya acara hari ini. Kepada Mbak Titis, Mbak Roro, dan juga Mas Tito, boleh nih memberikan closing statement untuk sore hari ini. Saya persilakan dulu nih kepada Mbak Titis, silakan Mbak untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Juli, terima kasih juga Bapak dan Ibu semua yang masih tetap berada di sini sampai dengan akhir. Karena kembali saya melihatnya dari sisi bagaimana mendesain sebuah pembelajaran, maka 3 poin, saya tambahkan 1 poin ya. Kalau tadi yang saya bilang jadi key success factor itu ada 2. Yang pertama adalah need analysis. Yang kedua, tadi diingatkan oleh Mbak Roro juga bahwa learning objektifnya juga harus jelas supaya how to-nya itu juga menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, karena kita berkolaborasi dengan banyak pihak, jangan lupa untuk membangun relationship-nya sebaik mungkin supaya learning objektif atau learning outcome kita itu tercapai. Mungkin itu aja Mbak Juli. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Titis. Untuk berikutnya, closing statement dari Mbak Roro, silakan Mbak. Oke, kalau dari saya yang pasti adalah involvement gitu ya. Jadi jangan lupa diajak untuk sama-sama memetakan arahnya kemana, apa yang mau dipelajari gitu. Dan yang kedua adalah experience gitu, karena mereka pasti akan lebih dapat. Nah, yang ketiga adalah panduannya adalah di bagian feedback gitu. Jangan sampai kita ngasih PR tapi menelantarkan gitu. Itu kadang-kadang membuat mereka tersesat atau frustrasi. Itu sih gitu. Jadi sebagai leaders, mungkin teman-teman leaders di sini tahu Pareto waktu kita adalah untuk tim kita ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Roro. Silakan berikutnya Mas Tito untuk berikan closing statement. Thank you. Aku mungkin dari 2 perspektif ya. Pertama dari Gen Z-nya, yang kedua dari sisi leaders-nya gitu ya. Kalau dari Gen Z-nya, itu development is a never-ending journey ya. Tadi kan udah dibilang sama Mbak Titis kalau nggak salah ya. Artinya selama kita hidup, kita akan terus belajar. Jadi, dan ini yang selalu saya tekankan ke anak didik saya waktu di company sebelumnya gitu ya. Saya selalu bilang bahwa ketika dia ikut program Accelerate, ada project yang dia harus ikuti, dan project itu memang expose ke berbagai stakeholder gitu ya. Karena memang tadi tuh melatih kecerdasan emosional gitu ya. Nah, di situ saya bilang, kadang-kadang mereka teman-teman ini ya di generasi Z melihat ketika ikut gitu adalah ending result-nya yang dilihat. Project ini selesai sesuai timeline dengan parameter yang disepakati. Sebetulnya enggak. Jadi yang dilihat, yang harus teman-teman
apa ya, ingat itu lebih di prosesnya gitu ya. Jadi prosesnya itu yang harusnya jadi pembelajaran terpentingnya, bukan ending result-nya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang generasi yang mungkin yang lebih muda-muda, sekarang kan udah banyak ya, ikutin aja Young Leaders Program. Saya yakin semua program itu didesain dengan baik kok. Tapi selalu ingat bahwa berproses gitu ya. Karena saya ngelihat kadang-kadang suka overthinking karena pengennya langsung ke end result terus gitu ya. Karena saya percaya dulu guru saya pernah bilang proses yang baik tuh nggak pernah kok mengingkari hasil. Dan itu saya masih percaya benar gitu ya. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman dulu ya, anak-anak MT yang ada di company saya sebelumnya, ingat proses itu harus dijalani dan itu yang harus dipelajari, gitu ya. Gimana mau connecting the dots kalau mikirnya semuanya endingnya end result terus gitu ya. Jadi itu udah nanti jadinya tunnel vision. Artinya prosesnya itu yang harus dipelajari. Nah, untuk dari sisi leadersnya itu ingat bahwa yang harus di-accelerate itu adalah experience dan emotional intelligence-nya gitu ya. That's why melatih kecerdasan emosional, meningkatkan experience, tapi kalau tolerance to fail-nya rendah itu susah. Ya, makanya ini yang challenge-nya di corporate nih ini, seberapa besar kita bisa mentoleransi yang namanya kegagalan gitu ya. Jadi itu yang paling penting, karena yang saya setuju sama yang Mbak Roro bilang di akhir ya, ada self-reflecting, itu yang paling penting. Self-reflecting kalau yang bagus-bagus doang mah nggak seru, tapi justru kalau kita belajar dari filosofi startup ya, kayak saya waktu di GoTo, itu mereka sangat mendewakan yang namanya iterasi. Mereka always have big appetite untuk learning from failure, karena disitulah big opportunity yang besar sebenarnya. Bukan learning from success story-nya, enggak. Selalu learning from failure-nya. Dari learning from failure itu, GoTo menemukan berbagai macam opportunity bisnis yang bisa mereka use case-kan gitu ya. Jadi, untuk sesi leader ingat bahwa experience, emotional intelligence, tapi juga create environment yang suportif ya, terutama dalam hal tolerance to fail-nya itu harus ini. Jadi mindset-nya udah harus dirubah bahwa failure itu as a part of learning journey sebenarnya yang harus dilewati. Ya, dan untuk teman-teman Gen Z juga jangan khawatir ya. Berproses pasti ada jatuhnya, tapi ya itu bagian dari pembelajarannya gitu ya. Itu proses yang pada akhirnya bisa mendewasakan kalian gitu. Itu aja sih. Thank you, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Tito. Ini sangat luar biasa nih closing statement-nya gitu ya. Kena banget gitu ya. Dan juga saya juga mencatat nih beberapa hal menarik dari sesi ini. Kalau kita bisa lihat, jadi ada dua sudut pandang gitu ya. Tadi Mas Tito juga menyampaikan. Jadi nggak cuma dari kebutuhan learner-nya aja gitu ya. Tadi butuhnya apa, kemudian kita analisis, lalu juga kita provide dengan feedback, involvement, dan lain sebagainya. Tapi juga yang kedua, kesiapan dari infrastruktur kah, atau dari environment-nya kah, atau dari budaya perusahaannya, apakah siap nih menerima kegagalan, sehingga experience dan juga emotional intelligence-nya bisa terasah, sehingga tadi connecting the dot, dia bisa berefleksi, belajar mengkoneksikan dot-dotnya tadi, sehingga performanya bisa meningkat. Baik, terima kasih banyak nih para narasumber kita, semoga melalui kegiatan hari ini semangat pantang berhenti berkarya dan akan terus menyala, dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Sebagai kenang-kenangan, boleh nih para narasumber kita foto berempat gitu ya terlebih dahulu. Boleh dibantu nih dari tim. Oke, saya hitung ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan, sampai jumpa nih Mas Tito, Mbak Roro, dan juga Mbak Titi. Semoga semakin sukses, semakin menginspirasi, dan juga menambah manfaat, serta salam sehat selalu. Selamat sore untuk para narasumber. Selamat sore, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Thank you ya. Yuk. Sama-sama. Izin pamit ya. Silakan untuk Izin Bapak pamit. Ibu kita, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback online yang sudah kami siapkan.
Bapak Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar atau klik link feedback yang kami kirimkan melalui fitur chat pada Zoom. Feedback yang Bapak Ibu berikan juga memberikan masukan bagi kami untuk meningkatkan kualitas acara kami. Setelah mengisi feedback, harap menunggu beberapa saat dan tidak menutup jendela browser Bapak Ibu karena kami akan segera secara otomatis arahkan ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi pembicara pada hari ini. Dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback tadi, seperti di awal saya sampaikan ada surprise gift, yaitu Bapak Ibu selain mendapatkan materi narasumber, juga mendapatkan e-sertifikat serta voucher dari Blibli. Dan selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan voucher potongan HCNC sebesar Rp1 juta. Human Capital National Congress merupakan acara tahunan yang mempertemukan para praktisi modal insani atau human capital di organisasi-organisasi Indonesia untuk membahas dan menemukan isu-isu human capital terkini. HCNC juga menyajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Center of Human Capital Development PPM Management berkaitan dengan isu-isu terkini. HCNC 2020 akan diadakan secara online pada tanggal 2 dan 3 November 2022. Dicatat ya Bapak Ibu tanggalnya dengan topik Welcoming Generation Z, Shaping the Future of Workforce. Voucher ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan diskon ketika membeli tiket HCNC. Lalu, Bapak Ibu jangan lupa join PPM Community dan juga follow sosial medianya PPM. Tak terasa Bapak Ibu sudah kurang lebih 2 jam acara ini berlangsung. Di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini. Terutama Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam saya memandu acara kali ini dan juga dari tim kami, saya Juli undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.